Ada HP sejutaan, tapi sudah dilengkapi dengan fitur NFC. What? Dan sejutanya bukan yang 1,9. Ini masih di bawah 1,5 juta loh. Kok bisa ya? Mari kita bahas. Baik teman-teman, ini adalah Tecno Spark 7 NFC. HP ini dibanderol hanya dengan harga 1,39 jutaan dan sudah NFC. Ya jelas, bentar. Kita nggak perlu memuji terlalu dini, apalagi membuli. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mereview salah satu produk dari Tecno ini. Tetapi kita belum mengetahui sebenarnya Tecno ini produk dari mana dan bagaimana ceritanya ia bisa masuk ke pasar Indonesia. Tecno Mobile didirikan pada tahun 2006 di Hong Kong. Ia merupakan ponsel pertama dari Transsion Holding, sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, produksi, penjualan, dan layanan komunikasi seluler. Pada tahun 2007, pabrik pertama didirikan di Shenzhen, Tiongkok, yang berkapasitas produksi mencapai 3 juta ponsel. Pada 2008, menjadi salah satu milestone terbaik bagi Tecno Mobile. Tecno Mobile melakukan perubahan strategis dengan berfokus pada pasar Afrika dan menjadi tanda awal upaya branding Tecno. Ia merencanakan dan menciptakan sistem manajemen luar negeri agar bisa menguasai sebagian besar pasar Afrika Barat dan Timur. Dan untuk pertama kalinya, Tecno Mobile menciptakan ponsel quad SIM pertamanya yang disebut dengan Forerunner dan menjadi primadona di Afrika. Pada 2011, Tecno menjadi penyedia ponsel dual SIM nomor 1 di sebagian besar pasar Afrika. Di tahun yang sama, Tecno dinobatkan sebagai brand yang paling dipercaya pada periode 2011-2012. Tecno juga menciptakan sebuah merek, rasakan pengalaman yang lebih berkesan. Pada 2012, Tecno merilis smartphone pertamanya. Berbagai penghargaan pun diterima, bahkan volume penjualannya mencapai lebih dari 20 juta pada tahun 2012. Setelah melalui proses yang panjang di Afrika dengan berbagai capaian prestasi dan catatan terbaik, pada tahun 2016, Tecno menggandeng klub sepak bola Manchester City sebagai mitra resmi untuk tablet dan ponsel. Baru pada 2017, Tecno memperluas pasar di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa Timur, dan Amerika, termasuk di Indonesia. Melihat keseriusan dalam menciptakan produk, kita patut melihat dengan lebih seksama. Lantas, bagaimana bisa Spark 7 NFC ini hanya dibanderol dengan 1,3 jutaan saja? Baik, kita bahas lebih detail. Mengenai ukuran, ia mempunyai dimensi 164 x 76 x 9,5 mm dengan layar dot notch XD Plus 6,5 inch. Baterainya 5000 mAh, RAM 2GB dan internal 32GB dengan iOS berbasis Android 11. Di paket pembeliannya, kita akan mendapatkan hard case, kabel micro USB, anti gores yang dibundling dengan kartu perdana Indosat. Untuk pot-potnya ada hal yang berbeda, yakni speaker dari HP ini hanya ada di sebelah sini, di bagian atas. Jadi di bagian bawah itu tidak ada. Adanya hanya pot USB micro, jack audio 3,5 mili, dan mic. Di sebelah kiri bakalan terdapat slot SIM tray dengan 3 kartu. Di sebelah kanan ada tombol power yang berdampingan dengan tombol volume naik dan turun, dan itu pun dipisah. Material yang dipakai adalah plastik polikarbonat dengan aksen garis logo Spark mencolok di bawah kamera, seperti ini. Susunan kameranya pun terbilang sama seperti kamera pada umumnya, yakni kamera yang tersusun secara menurun dengan kamera utama sebesar 16 megapiksel dan 4 lampu flash. Kalau dilihat sekilas seperti 3 kamera. Mungkin ini jadi salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen ya. Selain fitur NFC, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fingerprint unlock sebagai sistem keamanannya. Termasuk HP ini juga sudah mendukung voice unlock loh. Responnya terbilang cukup baik, meskipun tidak terlalu cepat, tapi dengan budget 1 jutaan ini cukup. Oh ya, Tecno Spark NFC ini menggunakan prosesor MediaTek P22 menggunakan inti ARM Cortex A538 dengan fabrikasi 12 nanometer. Prosesor ini kalau dibandingkan dengan Snapdragon akan setara dengan Snapdragon 450. Baterai 5000 mAh yang disematkan dalam HP ini juga bisa diandalkan. Misalnya, kalau pas buat main YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 11%. Buat main TikTok Lite selama setengah jam berkurang 8%. Main game Free Fire sekitar 15 menit, baterainya hanya berkurang 2%. Untuk pengecasannya menggunakan kepala cas dan bawaan selama 23 menit, baterainya bertambah 10%. Ini pun masih
sesekali kita buka untuk mengecek beberapa aplikasi. Artinya, tidak sepenuhnya dalam keadaan standby. Kapasitas RAM dan internalnya setelah kita gunakan untuk install Antutu, Free Fire, PUBG, dan beberapa aplikasi lainnya, ada sisa RAM sebesar 714 MB dari 2 GB dan sisi penyimpanan sebesar 18,7 GB dari 32 GB internal bawaannya. Mungkin akan ada yang bilang kalau kapasitas 2/32 GB ini nggak cocok buat kalian yang sudah cukup lama pegang smartphone karena beberapa alasan. Tetapi sepertinya sekali lagi kita mesti melihat sisi lain dari HP yang satu ini. Apa itu? Apalagi kalau bukan kamera. Kamera dari Spark 7 NFC ini seperti yang sudah saya bilang di awal, 16 megapiksel dengan kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Dengan fitur yang cukup lengkap, mulai dari perekaman video di 1080p pada 30 fps, slow motion, hingga timelapse. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dilihat dari harga dan kapasitas megapiksel yang diberikan di Spark 7 NFC ini, hasil kamera autonya cukup lumayan bagus, tidak terlalu mengecewakan dengan dynamic range-nya yang cukup luas. Meskipun kalau diperbesar lebih dari 100%, hasilnya juga ada sedikit bercat air itu. Tapi ini sangat baik untuk ukuran HP 1,3 jutaan. Begitu pula untuk mode kamera selfie-nya, malah kelihatan sangat natural banget. Dengan mode bokehnya pun juga terlihat ciamik. Tidak berlebihan saya untuk mengatakan seperti ini, tapi dibandingkan dengan beberapa HP dengan harga yang lebih tinggi dari ini, malah kadang-kadang saya nilai ini cukup lebih bagus. Selamat siang teman-teman. Perekaman menggunakan Spark 7 NFC di kualitas 1080p 30 fps. Langit yang cerah. Untuk perekaman videonya di kamera belakang dengan mode 1080p pada 30 fps, kita bisa mendapatkan gambar yang cukup bagus juga. Meskipun tingkat kestabilannya tidak bisa kita andalkan. Dia agak sedikit bergoyang, bahkan bisa dikatakan ini bergoyangnya cukup lumayan. Tetapi secara hasil dari warna dynamic range-nya, dia cukup baik dan respon mic-nya juga cukup responsif. Selebihnya ada fitur-fitur khusus yang tidak saya coba, tetapi untuk kamera slow motion dan timelapse-nya saya coba dan hasilnya cukup lumayan bagus, terutama untuk yang timelapse. Tapi untuk kamera slow motion-nya ini yang agak ya mungkin dibilang maklum bisa, tapi dibilang jelek juga pantas karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tidak terlalu slow-mo lah. Untuk mode video selfie-nya, si Spark 7 ini juga memberikan pengalaman yang cukup baik teman-teman. Asalkan tidak terlalu banyak ngelawan cahaya, karena seketika kalau misalkan kita ubah ke arah cahaya yang sangat banyak, dia bakalan nggak bisa ngatasin. Tapi selama cahaya yang cukup, dia masih bisa dengan hasil suara mic yang cukup responsif juga. Baik teman-teman, ini adalah video dari Spark 7 NFC di kamera depannya dengan kamera 8 megapiksel. Hasilnya seperti ini, dan kalau misalkan kita coba arahkan ke daerah yang lebih terang, terus kalau misalkan kita ubah posisinya, lumayan ada gradasi-gradasi perubahan warna di wajah ya. Saya juga sempat ngecek untuk motret di kondisi low light menggunakan kamera selfie. Hasilnya lumayan kok, nggak terlalu mengecewakan. Terakhir teman-teman, hasil pengujian Antutu Benchmark versi 8 dari Spark 7 ini mendapat skor 80-an ribu. Dan Geekbench 5 single core-nya di 115 dan multicore-nya di 400-an. Lantas, apakah harga ini sebanding dengan apa yang diberikan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, mari diskusi. Saya Tori Bijaksana, kami jumpa di episode selanjutnya.